Martin bikin Aprilia murka. Kesalahan fatal di Hungaria untungkan Marc Marquez dan Ducati dalam perebutan gelar MotoGP. Satu kesalahan, 5 pembalap tumbang, dan satu rival terbesar justru tersenyum. MotoGP Hungaria 2026 menyisakan cerita yang jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan Marc Marquez. Di saat Ducati merayakan kemenangan ke-100 Marquez di ajang Grand Prix, Aprilia justru harus menghadapi krisis internal setelah kesalahan Jorge Martin memicu insiden besar yang mengubah jalannya perebutan gelar dunia. Yang membuat situasi semakin panas, insiden tersebut bukan hanya merugikan Jorge Martin sendiri, tetapi juga menghancurkan peluang rekan setimnya, sekaligus pemimpin klasemen sementara, Marco Bezzecchi. MotoGP Hungaria di sirkuit Balaton Park berubah menjadi mimpi buruk bagi Aprilia hanya beberapa detik setelah lampu start padam. Ketika para pembalap masih berjuang mencari posisi terbaik menuju tikungan pertama, Jorge Martin kehilangan kendali atas motor RSGP 26 miliknya saat melakukan pengereman di jalur bagian dalam. Dalam hitungan detik, insiden tersebut menciptakan efek domino yang menyeret sejumlah pembalap ke area gravel. Korban terbesar tentu datang dari kubu Aprilia sendiri. Marco Bezzecchi yang sedang memimpin klasemen dunia ikut terlibat dan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Selain Bezzecchi, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, serta Fabio Di Giannantonio juga gagal melanjutkan lomba akibat kecelakaan beruntun tersebut. Beruntung tidak ada cedera serius yang dialami para pembalap. Namun dari sisi kejuaraan dunia, kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Aprilia datang ke Hungaria dengan modal luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka memiliki 2 pembalap yang bersaing di papan atas klasemen. Bezzecchi memimpin kejuaraan, sementara Jorge Martin terus menempel ketat dalam perebutan gelar. Namun semua rencana itu runtuh hanya dalam satu tikungan. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah adanya aturan internal yang sebelumnya sudah diterapkan oleh CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Aturan yang dikenal sebagai Black Rules tersebut menekankan satu prinsip utama. Para pembalap bebas bertarung, tetapi tidak boleh melakukan tindakan yang berpotensi merugikan tim, maupun sesama pembalap Aprilia. Dalam konteks itulah insiden Balaton Park menjadi sangat sulit diterima. Jorge Martin memang tidak memiliki niat menjatuhkan rekan setimnya, namun konsekuensi dari kesalahan tersebut tetap sangat besar. Selain kehilangan poin penting, Martin juga dijatuhi hukuman 2 long lap penalti yang harus dijalankan pada seri berikutnya. Martin segera meminta maaf kepada tim, baik secara langsung di garasi maupun melalui media sosial. Namun permintaan maaf tersebut tidak menghapus fakta bahwa Aprilia kehilangan peluang emas untuk memperlebar keunggulan dalam klasemen. Massimo Rivola yang biasanya dikenal diplomatis, kali ini bahkan menunjukkan kekecewaan secara terbuka. Menurut Rivola, seorang juara dunia seharusnya mampu menghindari kesalahan seperti itu, terutama dalam fase krusial perebutan gelar. Penjelasan teknis yang diberikan Aprilia juga cukup menarik. Rivola menegaskan bahwa insiden tersebut bukan terjadi karena Martin terlalu agresif atau mencoba mengerem lebih lambat dibanding pembalap lain. Sebaliknya, Martin melakukan tekanan rem yang terlalu besar saat motor masih berada dalam kondisi miring di area lintasan yang memiliki grip lebih rendah. Kombinasi itulah yang membuat ban kehilangan traksi, dan akhirnya menyebabkan kecelakaan. Ironisnya, saat para pembalap Aprilia pabrikan gagal finish, Ai Ogura justru mampu menunjukkan potensi sebenarnya dari RSGP dengan finish di posisi keempat setelah melakukan comeback yang impresif. Hal itu semakin memperkuat keyakinan tim bahwa Bezzecchi maupun Martin sebenarnya memiliki peluang besar untuk meraih hasil positif di Hungaria. Dan di tengah kekacauan yang dialami Aprilia, ada satu pihak yang mendapatkan keuntungan maksimal, Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil sempurna sepanjang akhir pekan. Ia memenangkan sprint race dan balapan utama sekaligus mengamankan kemenangan Grand Prix ke-100 dalam karirnya. Pencapaian itu membuat Marc Marquez masuk ke kelompok paling elit dalam sejarah balap motor dunia bersama Valentino Rossi yang mengoleksi 115 kemenangan dan Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan. Lebih penting lagi, hasil Hungaria membuat Marquez berhasil memangkas jarak dari Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan dunia. Dengan masih tersisa 14 seri Grand Prix hingga akhir musim, perebutan gelar MotoGP 2026 masih sangat terbuka. Namun satu hal kini menjadi jelas, ancaman terbesar bagi Aprilia mungkin bukan hanya Ducati atau Marc Marquez, melainkan kesalahan yang berasal dari dalam tim mereka sendiri. Karena dalam perebutan gelar dunia yang sangat ketat, satu tikungan saja bisa mengubah arah seluruh musim. Kesalahan Jorge Martin di MotoGP 2026 menjadi titik balik penting dalam perebutan gelar dunia MotoGP musim ini. Insiden di tikungan pertama Balaton Park tidak hanya membuat Marco Bezzecchi kehilangan poin berharga, tetapi juga membuka peluang besar bagi Marc Marquez dan Ducati untuk mendekati puncak klasemen. Marc Marquez bikin bos Ducati kehabisan kata-kata. Kemenangan ke-100 yang mengubah segalanya di MotoGP Hungaria 2026. Tidak banyak pembalap yang mampu membuat seorang Gigi Dall'Igna kehilangan kata-kata. Namun, Marc Marquez berhasil melakukannya. Di saat banyak pihak mulai meragukan kemampuannya setelah awal musim yang penuh tantangan, Marc Marquez justru menciptakan salah satu momen paling emosional dalam sejarah modern MotoGP. Bukan hanya memenangkan MotoGP Hungaria 2026, tetapi juga mencatat kemenangan ke-100 sepanjang karir Grand Prix-nya.
Lebih istimewa lagi, kemenangan tersebut bertepatan dengan kemenangan ke-100 Ducati di kelas MotoGP. Sebuah kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk diabaikan. Lalu apa yang sebenarnya membuat bos besar Ducati sampai kesulitan mencari kata-kata? Dan mengapa kemenangan ini bisa menjadi titik balik besar bagi perjalanan Marc Marquez di musim 2026? MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park menjadi panggung yang tidak akan mudah dilupakan oleh para penggemar balap motor dunia. Di tengah tekanan besar yang mengiringi awal musimnya, Marc Marquez akhirnya menjawab semua keraguan dengan cara yang paling elegan: kemenangan. Bagi sebagian pembalap, satu kemenangan mungkin hanya menambah koleksi statistik. Namun bagi Marquez, kemenangan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Sebelum seri Hungaria berlangsung, musim 2026 belum berjalan sesuai harapan bagi sang juara dunia 2025. Cedera yang sempat mengganggu persiapannya membuat performanya tidak langsung kompetitif sejak awal musim. Bahkan beberapa pengamat mulai mempertanyakan apakah Marquez masih mampu tampil dominan seperti masa-masa terbaiknya. Namun Balaton Park memberikan jawaban yang tegas. Sejak akhir pekan dimulai, Marc Marquez menunjukkan kecepatan yang terus meningkat. Ia mampu menjaga konsistensi, mengelola ban dengan baik, dan yang paling penting, menunjukkan ketenangan seorang juara saat tekanan datang dari para rival. Ketika lampu start padam pada balapan utama, Marc Marquez langsung memperlihatkan mentalitas khas yang selama bertahun-tahun membuatnya menjadi salah satu pembalap paling ditakuti di lintasan. Bukan kemenangan yang datang dengan mudah. Balapan berlangsung jauh lebih sulit dibandingkan yang diperkirakan Ducati. Persaingan ketat, tekanan dari para pembalap muda, serta kondisi balapan yang menuntut fokus penuh membuat setiap lap terasa krusial. Namun di saat-saat seperti itulah pengalaman Marc Marquez berbicara. Ia tahu kapan harus menyerang. Ia tahu kapan harus bertahan. Dan yang terpenting, ia tahu bagaimana mengendalikan situasi ketika peluang kemenangan berada di depan mata. Hasil akhirnya adalah kemenangan yang terasa spesial dari berbagai sisi. Pertama, ini menjadi kemenangan pertama Marc Marquez di MotoGP 2026. Kedua, ini juga menjadi podium pertamanya musim ini. Ketiga, kemenangan tersebut menjadi kemenangan ke-100 sepanjang karir Grand Prix-nya yang telah membentang selama lebih dari 1 dekada. Sebuah angka yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda dalam sejarah olahraga balap motor. Tidak heran jika Gigi Dall'Igna memberikan reaksi yang berbeda dari biasanya. Sebagai sosok yang dikenal sangat tenang dan rasional dalam menilai performa pembalap, Dall'Igna justru mengakui bahwa dirinya kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan pencapaian Marc Marquez. Menurutnya, balapan tersebut jauh lebih emosional dibandingkan yang ia bayangkan sebelumnya. Ia mengaku sempat memperkirakan balapan akan berjalan relatif tenang. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Setiap lap membawa ketegangan, setiap duel menghadirkan risiko, dan setiap keputusan yang diambil pembalap dapat menentukan hasil akhir balapan. Karena itulah ketika garis finish akhirnya terlewati, dan Marc Marquez keluar sebagai pemenang, seluruh tekanan yang menumpuk sepanjang akhir pekan berubah menjadi kebahagiaan besar bagi Ducati. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah fakta bahwa kemenangan ke-100 Marquez terjadi bersamaan dengan kemenangan ke-100 Ducati di kelas MotoGP. Dua pencapaian bersejarah yang bertemu dalam satu hari. Seolah menjadi simbol bahwa kerjasama antara Ducati dan Marc Marquez mulai memasuki fase baru yang lebih menjanjikan. Selama beberapa musim terakhir, banyak yang percaya bahwa kombinasi Ducati dan Marc Marquez memiliki potensi luar biasa. Namun berbagai kendala, termasuk cedera dan adaptasi teknis, membuat hasil maksimal belum selalu terlihat. Kini, kemenangan di Hungaria bisa menjadi sinyal bahwa potensi tersebut mulai benar-benar terwujud. Kepercayaan diri Marc Marquez jelas meningkat. Tim Ducati juga mendapatkan suntikan moral yang sangat besar. Dan yang paling penting, para rival kini memiliki alasan baru untuk merasa waspada. MotoGP 2026 masih menyisakan banyak balapan.
Namun, kemenangan di Balaton Park mungkin akan dikenang sebagai momen ketika Marc Marquez kembali mengingatkan dunia mengapa dirinya disebut sebagai salah satu pembalap paling besar sepanjang masa. Kini perhatian beralih ke MotoGP Ceko di Brno. Lintasan yang terkenal menuntut kombinasi kecepatan, teknik, dan keberanian. Jika momentum ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin kemenangan di Hungaria hanyalah awal dari kebangkitan besar Marc Marquez pada musim 2026. Dan jika itu benar-benar terjadi, maka para rival harus bersiap menghadapi ancaman yang selama ini mereka khawatirkan. Karena ketika Marc Marquez menemukan kembali kepercayaan dirinya, sejarah telah berkali-kali menunjukkan satu hal. Mengalahkannya menjadi tugas yang sangat sulit. Pedro Acosta frustrasi. Sudah menekan habis-habisan, Marc Marquez tetap tak terkalahkan. Seberapa sulit mengalahkan Marc Marquez? Pedro Acosta baru saja mendapatkan jawabannya dengan cara yang paling menyakitkan. Saat ia merasa memiliki peluang terbaik untuk menang, Marc Marquez justru menunjukkan mengapa dirinya masih menjadi mimpi buruk bagi seluruh rival di MotoGP. Balapan MotoGP 2026 di Balaton Park tidak hanya menghadirkan kemenangan sempurna bagi Marc Marquez. Lebih dari itu, balapan tersebut juga memperlihatkan betapa sulitnya menjatuhkan seorang pembalap yang telah menghabiskan sebagian besar karirnya bertarung di level tertinggi. Salah satu pembalap yang paling merasakan kenyataan tersebut adalah Pedro Acosta. Bintang muda KTM yang digadang-gadang sebagai calon penguasa MotoGP masa depan itu datang ke Balaton Park dengan kepercayaan diri tinggi. Kecepatannya sepanjang akhir pekan sangat kompetitif, dan dalam balapan utama, ia mampu menempatkan dirinya sebagai ancaman terbesar bagi Marc Marquez. Namun pada akhirnya, ancaman itu belum cukup untuk mengubah hasil akhir. Marc Marquez tetap menang. Dan Pedro Acosta kembali harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya belum mampu mengalahkan sang juara dunia ketika kesempatan besar itu berada tepat di depan mata. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah fakta bahwa Acosta sebenarnya tampil sangat baik. Ia tidak kalah dalam hal keberanian. Ia juga tidak kalah dalam hal agresivitas. Bahkan dalam beberapa fase balapan, Acosta terlihat memiliki kecepatan yang cukup untuk memberikan tekanan serius kepada Marc Marquez. Tetapi disinilah perbedaan antara pembalap cepat dan pembalap yang tahu cara memenangkan balapan. Acosta memiliki kecepatan, sedangkan Marc Marquez memiliki kecepatan, pengalaman, ketenangan, dan kemampuan membaca situasi yang luar biasa. Sepanjang balapan, Acosta mencoba berbagai pendekatan untuk memecah konsentrasi lawannya. Ia terus menjaga jarak agar tetap berada dalam jangkauan serangan. Ia memaksa Marc Marquez bekerja keras di setiap lap. Ia mencoba menciptakan tekanan psikologis dengan terus menekan pembalap Ducati tersebut. Namun setiap kali tekanan meningkat, Marc Marquez justru terlihat semakin kuat. Inilah yang membuat banyak pengamat menganggap Balaton Park sebagai salah satu contoh terbaik dari kematangan balap yang dimiliki Marc Marquez. Saat pembalap lain mulai melakukan kesalahan karena tekanan, Marc Marquez justru mampu meningkatkan fokusnya. Saat lawan mencoba memancing duel agresif, Marc Marquez memilih momen yang tepat untuk merespons. Dan ketika balapan memasuki fase krusial, pembalap asal Spanyol itu mampu mengendalikan ritme sesuai keinginannya sendiri. Bagi Pedro Acosta, pengalaman ini mungkin terasa mengecewakan. Sebab peluang untuk meraih kemenangan perdana di MotoGP tidak datang setiap akhir pekan. Sejak debutnya di kelas Premier pada musim 2024, Acosta terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia telah beberapa kali naik podium, mampu bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik dunia, dan berkali-kali membuktikan bahwa dirinya memiliki bakat istimewa. Namun ada satu target yang masih belum berhasil diwujudkan, memenangkan balapan MotoGP. Dan yang lebih menyakitkan, peluang besar tersebut kembali tertunda karena satu nama yang sama, Marc Marquez. Situasi ini memperlihatkan sebuah pelajaran penting dalam dunia balap motor. Kecepatan bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan. Ada aspek lain yang jauh lebih sulit dipelajari, yaitu pengalaman menghadapi tekanan, kemampuan mengelola ban, memahami karakter balapan, hingga mengetahui kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Semua elemen itu terlihat jelas dalam penampilan Marc Marquez di Balaton Park. Meski masih berada dalam masa pemulihan setelah operasi beberapa pekan sebelumnya, ia tetap mampu tampil seperti seorang pembalap yang sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Hal tersebut membuat banyak pihak mulai percaya bahwa kebangkitan Marc Marquez bukan sekedar kebetulan. Dan bagi Acosta, tantangan yang harus dihadapi menjadi semakin besar. Karena kini ia tidak hanya menghadapi seorang juara dunia. Ia menghadapi seorang juara dunia yang mulai menemukan kembali ritme terbaiknya. Meski demikian, Pedro Acosta tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Justru kekalahan ini bisa menjadi bahan bakar baru bagi ambisinya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Acosta selalu menunjukkan karakter petarung yang tidak mudah puas. Ia memahami bahwa untuk mencapai level legenda, dirinya harus mampu melewati pembalap-pembalap terbaik terlebih dahulu. Dan saat ini, Marc Marquez masih menjadi ujian terbesar tersebut. Ada sebuah ungkapan yang sering terdengar di paduk MotoGP. Untuk menjadi yang terbaik, Anda harus mengalahkan yang terbaik. Itulah situasi yang sedang dihadapi Pedro Acosta sekarang. Ia memiliki talenta. Ia memiliki kecepatan. Ia memiliki motor yang kompetitif. Namun untuk meraih kemenangan pertama di MotoGP, ia masih harus menemukan jawaban atas satu pertanyaan yang hingga kini belum berhasil ia pecahkan. Bagaimana cara mengalahkan Marc Marquez ketika sang juara sedang berada dalam performa terbaiknya? Balaton Park mungkin belum memberikan jawaban itu.
Tetapi satu hal sudah pasti. Persaingan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez baru saja memasuki babak yang jauh lebih menarik. Dan jika Acosta terus berkembang seperti saat ini, bukan tidak mungkin duel keduanya akan menjadi salah satu rivalitas terbesar MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, Acosta masih harus menunggu. Sementara